Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitri Munawaroh, Fitriani, Untari Rumiyati akan menjelaskan materi tentang persengketaan tanah. Simak baik-baik ya. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian persengketaan tanah, kompetensi Badan Peradilan Umum, kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa. Materi yang pertama, pengertian persengketaan tanah akan dijelaskan oleh saya, Fitri Munawaroh. Pengertian persengketaan tanah dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu menurut para ahli hukum, dan yang kedua itu menurut peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli hukum, timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan sesuatu pihak, orang atau badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan, Pasal 1 Bulir 1. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertahanan Nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persengketaan tanah adalah permasalahan kepemilikan antara dua orang di mana salah satu pihak melakukan tuntutan mengenai baik itu keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada klasifikasi sengketa pertanahan. Secara umum, sengketa pertanahan itu diklasifikasikan menjadi 4 permasalahan. Yang pertama itu pengakuan kepemilikan atas tanah, yang kedua peralihan hak atas tanah, yang ketiga pembebanan hak dan pendudukan eks tanah partikuler atau tanah yang memiliki tuannya. Terus selanjutnya ditinjau dari subjek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu sengketa tanah antar warga, sengketa tanah antara pemerintah daerah dengan warga setempat, dan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi permasalahan persengketaan itu muncul ketika ada seseorang yang melakukan atau seseorang yang merasa keberatan atas tanahnya dan melakukan tuntutan kepada pengadilan atau pada pengadilan untuk menyelesaikan secara baik-baik dan mengambil hak yang dia miliki. Selanjutnya itu ada kompetensi Badan Peradilan Umum yang masih akan disampaikan oleh saya. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan juga sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kemudian pada pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tata cara penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 51/PRP /1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya. Jadi,
dalam penyelesaian permasalahan pesengketa itu bisa juga melalui badan peradilan umum, yaitu seperti Badan Peradilan Negeri dan Badan Pengadilan Tinggi. Materi selanjutnya, kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara akan disampaikan oleh Fitri Yani. Oke, materi selanjutnya yaitu Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan tidak sebatas memeriksa dan memberikan putusan. Yang lebih penting yaitu fungsi pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa. Pada pasal 85 ayat 4 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, hakim ketua sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. Apabila kita cermati maksud dari pasal yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa satu, memberi kewenangan kepada hakim tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut hingga tuntas, tidak serta-merta apabila ada indikasi akta jual beli dipalsukan, sengketanya diserahkan kepada peradilan perdata. Kemudian yang kedua, diadakan juga memberi peluang hakim tata usaha negara untuk menilai, karena ketika ada suatu putusan pidana menyatakan bahwa surat itu palsu, hakim tata usaha negara terikat kepada putusan pidana walaupun pada saat menerbitkan sertifikat pihak kantor pertahanan belum mengetahui adanya permasalahan. Kemudian di sini ada faktor utama tidak tuntasnya sengketa pertanahan di PT-UN. Dibagi menjadi 21, peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan. Yang kedua, tidak berwenang menilai akta jual beli. Kemudian di sini ada faktor utama tidak tuntasnya sengketa pertanahan di PT-UN. Dibagi menjadi 21, peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan. Yang kedua, tidak berwenang menilai akta jual beli. Maksud dari poin pertama, peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan. Alasannya karena kewenangan PT-UN itu hanya pada permasalahan yang menyangkut prosedur penerbitan sertifikat saja. Meskipun pada sertifikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal yang menjadi kewenangan PT-UN untuk mengadilinya, akan tetapi tidak semua sengketa yang objeknya sertifikat hak atas tanah menjadi kewenangan PT-UN, tergantung pada latar belakang dan karakteristik yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan. Akhirnya kewenangan pengadilan tata usaha negara ini dalam sengketa pertanahan karena sertifikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Alhamdulillah, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa akan disampaikan oleh Untari Rumiati. Materi selanjutnya yaitu mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan, atau yang dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat dengan APS. Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Untuk jalur pengadilan atau litigasi, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Khususnya untuk pelanggaran rahasia dagang, gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Mengapa rahasia dagang mesti diselesaikan di pengadilan negeri? Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa rahasia dagang harus diselesaikan secara tertutup. Namanya juga rahasia, dan di pengadilan niaga tidak mengenal adanya persidangan secara tertutup. Hanya pengadilan negerilah dapat dilakukan persidangan secara tertutup. Jadi wajarlah jika undang-undang menentukan rahasia dagang diselesaikan di pengadilan negeri. Sedangkan untuk penyelesaian di jalur non-pengadilan atau non-litigasi atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU 30 1999. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian di sini ada contoh kasus penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta. Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU HC mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 UU HC diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa itu ada beberapa cara penyelesaian, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian cara yang kedua yaitu negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga yaitu mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat yaitu konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari materi-materi yang telah dibahas tadi, yaitu bahwa persengketaan tanah dapat diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme persengketaan tanah itu dapat diselesaikan melalui 4 cara, yaitu arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sekian dari kelompok 10 mengenai materi-materi yang telah dibahas tadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.